Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ekvan Faris Navari dengan NIM 152230132 mata kuliah perilaku konsumen. Di sini kita akan mengulas fenomena dalam sebuah video yang berkaitan dengan perilaku konsumen terhadap suatu produk. Yang apakah fenomena tersebut itu sesuai dengan teori perilaku konsumen yang ada dan atau juga dapat terbukti dengan penelitian yang telah ada. Namun sebelum memasuki pembahasan, lebih baik kita melihat dulu videonya seperti apa agar kita dapat tahu gambarannya nanti akan kemana. Dari video tersebut, kita dapat memahami bahwa minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia. Berdasarkan data BPS, Badan Pusat Statistika Nasional, menyatakan bahwa harga minyak goreng mengalami kenaikan secara signifikan mulai pada bulan Oktober 2022 hingga Maret 2022. Hal ini disebabkan karena meningkatnya permintaan dari negara-negara yang menggunakan CPO atau crude palm oil. CPO sendiri merupakan minyak nabati yang diperoleh dari daging buah kelapa sawit, di mana Indonesia mengekspor ke luar negeri ke negara-negara tersebut. Penyebab ini juga mengakibatkan kelangkaan minyak goreng yang membuat masyarakat menjadi panik, ditambah terjadinya di tengah pandemi COVID-19 yang sedang krisis pada saat itu, yang menyebabkan perilaku panik buying oleh para konsumen, sehingga dapat kita simpulkan bahwa perilaku konsumen seperti panic buying dipengaruhi oleh situasional seperti kelangkaan, harga tinggi, dan kondisi pandemi COVID-19. Kemudian fenomena ini relevan dengan yang diungkapkan oleh seorang ahli, yaitu Philip Kotler, seperti yang tertulis pada bukunya, yaitu buku manajemen marketing atau marketing management, yang membahas bagaimana konsumen membuat keputusan berdasarkan preferensi, motivasi, dan faktor eksternal seperti perasaan takut atau rasa kecemasan. Kemudian panic buying merupakan perilaku konsumen yang melakukan pembelian dalam jumlah yang sangat besar dengan tujuan agar tidak mengalami kekurangan di masa yang akan datang atau agar tidak mengalami kepanikan, agar kebutuhan mereka itu terus tercukupi. Lalu apa hubungannya dengan impulse buying? Jadi hubungannya impulse buying dengan panic buying ini adalah kepanikan karena rasa akan khawatir yang berlebih. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai panic buying, berdampak pada pembelian yang spontan dan pembelian yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Seperti pada fenomena tersebut, yaitu menimbunnya minyak goreng yang dilakukan oleh para konsumen atau juga dilakukan oleh penjualnya sendiri, yaitu menimbun minyak goreng untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi lagi. Kemudian jika fenomena tersebut dibuktikan melalui penelitian, maka teori yang digunakan untuk menjelaskan perilaku panic buying dengan perilaku impulse buying yaitu teori SOR yang diungkapkan oleh Hochschild pada tahun 1953, seperti dalam penelitian yang saya gunakan, yaitu menunjukkan bagaimana stimulus eksternal seperti ketakutan akan kelangkaan itu mempengaruhi reaksi konsumen yang berujung pada perilaku pembelian impulsif sebagai responnya, atau biasa disebut dengan pembelian tidak terencana, terutama dalam situasi krisis seperti yang terjadi pada saat pandemi COVID-19 dulu. Selanjutnya yaitu mengenai penelitian. Penelitian yang saya gunakan buat membandingkan fenomena tersebut atau membuktikan fenomena tersebut adalah penelitian yang berjudul Panic Buying, penyebab terjadinya impulse buying pada pembelian minyak goreng.
Alasannya kenapa saya mengambil penelitian tersebut, yaitu karena hasil penelitian tersebut itu sangat sesuai atau yang sangat relevan terhadap fenomena dari video yang kita bahas sebelumnya tadi mengenai pengaruh situasional seperti kelangkaan minyak goreng di Indonesia di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi dulu, yang mempengaruhi reaksi konsumen seperti panic buying dan impulse buying. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai hubungan antara fenomena yang terjadi dengan pembuktian melalui penelitian tersebut. Dalam penelitian tersebut menggunakan variabel dependent sebagai impulse buying dan variabel independent sebagai panic buying. Populasi yang digunakan yaitu masyarakat yang melakukan pembelian impulsif minyak goreng di salah satu Indomaret yang ada di Surabaya dengan jumlah responden sebanyak 100 orang yang telah melakukan pembelian secara impulsif di Indomaret tersebut. Nah, teknik yang digunakan yaitu non-probably dengan cara purposive sampling dengan kriteria yang telah dilakukan oleh peneliti seperti lokasi responden yang tinggal di sekitar Indomaret dan pengalaman pembelian setidaknya sekali atau beberapa kali dalam periode 2021 sampai dengan periode 2022 dengan tujuan untuk mendapatkan dan memastikan relevansi dengan fenomena yang telah ditelitinya. Kemudian selanjutnya adalah metode yang digunakan. Metode pengambilan data yaitu metode pengaliman data menggunakan kuesioner yang disebar menggunakan Google Form melalui media online dengan indikator yang berkaitan dengan panic buying dan impulse buying dengan yang pernyataannya akan menghasilkan jawaban sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju dengan nilai indikator yaitu nilai sangat tidak setuju itu 0 sampai dengan nilai sangat setuju itu 5. Jadi yang 3 itu adalah netral. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan dapat diuji. Kemudian data tersebut dapat diuji menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji hipotesis, uji multikolineritas, dan uji heterodesitas. Dan menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS 21. Namun yang akan saya highlight di sini yaitu mengenai uji validitas, uji reliabilitas, koefisien determinasi, serta uji hipotesis melalui aplikasi IBM SPSS 21 yang sesuai dengan yang telah saya pelajari dan saya pahami. Yang pertama itu mengenai uji validitas. Uji validitas yang dapat kita ketahui melalui nilai R hitung lebih besar dari R tabel. R tabel sendiri diambil dari tabel yang disusun berdasarkan derajat kebebasannya atau DF dengan rumus DF sama dengan N-2 di mana N adalah jumlah responden. Sehingga jika respondennya tadi adalah 10 orang, maka DF sama dengan respondennya 100, maka DF sama dengan 100 dikurang 2, yaitu nilainya 98 dan berdasarkan tingkat signifikansinya yang telah ditentukan, yaitu 5% atau 0,05 yang kemudian didapatkan nilai 0,1966. Dan kemudian nilai R hitung didapatkan dengan menggunakan rumus korelasi seperti Pearson dengan memasukkan data responden ke dalam aplikasi SPSS. Kemudian sehingga didapatkan nilai seperti pada tabel yang ada pada jurnal penelitian. Nah, jika kita lihat pada tabel bahwa semua R hitung pada bagian Pearson correlation itu nilainya lebih besar dari R hitung. Yang berarti hasil penelitiannya dengan variabel impulse buying dan panic buying itu dapat dikatakan valid. Nah, yang kedua itu mengenai uji reliabilitas.
Uji reliabilitas memiliki tujuan untuk menguji konsistensi kuesioner dalam mengukur variabel yang sama jika digunakan dari waktu ke waktu atau masa ke masa. Oke, uji ini juga melihat konsistensi koefisien Cron-Betz alpha dari semua variabel. Suatu variabel dinyatakan reliable jika nilai Cron-Betz alfanya itu lebih dari 0,6, sehingga hasil yang didapatkan dalam penelitian ini itu memiliki nilai Cron-Betz alpha yang lebih besar dari 0,6, yaitu pada variabel Panic-Buying yang memiliki nilai Cron-Betz alpha sebesar 0,813, sehingga dapat dikatakan reliable. Nah, ketiga itu mengenai uji hipotesis. Uji hipotesis itu menggunakan uji statistika T yang menunjukkan seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh variabel independen secara parsial atau secara sendiri-sendiri dalam menerangkan variabel dependennya atau variabel Panic-Buying terhadap variabel impulsive Buying. Nah, jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 5% atau 0,05, maka hipotesis dapat diterima. Jika kita lihat dalam tabel bahwa nilai signifikansinya itu adalah 0,000, di mana nilainya itu lebih kecil dari 0,05 atau 5%, sehingga variabel Panic-Buying itu berpengaruh signifikan terhadap impulsive Buying. Sehingga hipotesis 1 yang menyatakan bahwa Panic-Buying berpengaruh positif terhadap impulsive Buying itu dapat dikatakan atau dapat diterima. Nah, kemudian sesuai informasi pada jurnal dikatakan bahwa nilai koefisien determinasi atau adjusted R-square yang menjelaskan kontribusi variabel independen atau Panic-Buying terhadap dependen atau impulsive Buying, di mana nilai adjusted R-square-nya itu sebesar 0,657, yang berarti yang diubah menjadi persen itu berarti 65%. Sedangkan sisanya itu berarti 100% dikurangi 65% itu sekitar 35%-an yang dipengaruhi oleh faktor lain. Sehingga kesimpulan yang dapat kita dapatkan itu menunjukkan bahwa hipotesis diterima dengan variabel Panic-Buying berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulsive Buying. Ini berarti menandakan bahwa kepanikan yang dialami masyarakat dapat menyebabkan pembelian yang tidak terduga. Ketakutan berlebih terhadap kekurangan bahan pokok membuat banyak masyarakat yang ada di Indonesia itu membuat masyarakat di sekitaran Surabaya itu melakukan pembelian secara spontan dan berlebih, yang berarti ini juga mewakili oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Yang justru perilaku ini malah memperburuk situasi yang ada. Kenaikan harga minyak goreng pada waktu yang sama itu semakin meningkatkan kepanikan tersebut. Terlihat dari kosongnya stok minyak goreng di semua Indomaret di Surabaya, yang berarti juga mewakili di seluruh Indonesia. Oke, mungkin saran dari saya atau menurut saya, berdasarkan penelitian itu sebenarnya udah relevan, namun sebaiknya peneliti perlu menambah lagi sampel respondennya sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih akurat yang mencerminkan kondisi populasi yang lebih besar, lagi. Karena kondisi kekosongan stok minyak goreng tidak hanya terjadi di sekitaran Surabaya saja atau di Indomaret saja, namun terjadi di seluruh atmosfer di Indonesia. Yang jika dibandingkan dengan 100 responden saja seperti dalam penelitian tadi, itu akan terlihat ketimpangannya sehingga terlihat tidak akurat jika dibandingkan dengan di seluruh Indonesia atau 100 responden mewakili oleh seluruh pembeli minyak goreng di seluruh Indonesia. Itu menurut saya tidak akurat.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.